Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat rubrik penilaian di dalam Google Classroom. Untuk yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu browser. Nah, untuk browser silahkan Ibu Bapak menggunakan browser apapun. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Ibu Bapak boleh menggunakan browser yang lainnya juga. Kita buka terlebih dahulu untuk kelasnya atau Classroom, kita buka terlebih dahulu. Dan juga sebelumnya saya sudah menyiapkan untuk rubrik saya sudah siapkan, saya letakkan di Word. Jadi nanti saya tinggal meng-copy paste saja ke dalam Google Classroom ketika kita membuat rubriknya. Oke. Setelah Google Classroom terbuka, kita pilih kelas yang akan kita buat penilaian atau rubrik penilaiannya. Saya memilih satu kelas terlebih dahulu. Saya buka dulu satu kelasnya ini. Kemudian seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah membuat tugas terlebih dahulu. Jadi nanti di tugas itu nanti kita buat, atau di soal itu nanti kita buat rubrik penilaiannya. Kita masuk ke tugas kelas seperti biasa ketika kita membuat tugas. Oke, kemudian kita klik tombol buat. Karena kita akan membuat tugas, berarti kita klik tugas. Kemudian kita masukkan judulnya. Misalkan saya mau membuat rubrik itu untuk pembelajaran membuat dialog. Ini adalah rubrik yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi dari kriteria-kriteria ini nanti akan saya masukkan ke dalam Classroom. Adalah rubrik yang nanti akan saya masukkan ya. Materi saya adalah tentang attention, checking understanding, complement, dan opinion. Nanti tugasnya adalah membuat dialog. Jadi mungkin Ibu Bapak boleh memasukkan materi Ibu Bapak untuk tugasnya apa. Saya mengambil ini sebagai judul tugas saya. Judul tugas saya adalah tugas materi attention, checking understanding, complement, dan opinion. Atau bisa ditambahkan tugas materi 1. Nah, untuk petunjuknya kita berikan petunjuk bagaimana anak-anak tugasnya apa. Misalkan, buatlah dialog yang dalam bahasa Inggris yang di dalamnya terdapat ungkapan. Jadi membuat tugas dialog yang di dalamnya itu ada ungkapan ini. Nah, kemudian setelah ini selesai untuk judul dan petunjuknya, kita lihat di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini seperti yang biasanya Ibu Bapak lakukan untuk memberi tugas, di sini ada tugaskan, untuk siapa, kemudian poinnya berapa. Nah, untuk poinnya tetap kita memberikan poin 100 karena nanti nilainya itu adalah 0 sampai 100. Untuk tenggatnya seperti biasa Ibu Bapak boleh memasukkan tenggat. Misalkan untuk tenggatnya atau batasnya kita berikan batas. Misalkan ini ya, kemudian jamnya atau waktunya yang ini bukan. Kemudian kita buat rubriknya dengan klik rubrik. Nah, ada 3 pilihan, ada buat, ada gunakan kembali, ada import. Kalau buat berarti kita membuat dari 0, kemudian kalau gunakan kembali berarti kita sudah membuat rubrik dan kita gunakan untuk soal yang lain. Kemudian import berarti kita sudah membuat dalam bentuk spreadsheet atau Excel, kita import dari situ. Karena kita mau membuat dari 0,
kita pilih buat rubrik. Seperti ini tampilannya. Sekarang gunakan skor ya, kita menggunakan skor untuk penilaian. Jadi tidak langsung nilai tapi kita gunakan skor. Misalkan jawabannya sudah benar, skornya 4, kurang benar 3, dan seterusnya. Nah, urutan poin berdasarkan ini bisa kita pilih naik atau menurun. Misalkan saya pilih menurun, berarti 4, 3, 2, 1. Kalau naik 1, 2, 3, 4 gitu. Untuk judul kriteria saya ambilkan dari rubrik yang sudah saya buat tadi. Kriterianya adalah ide penulisan. Saya masukkan ide penulisan. Kemudian untuk deskripsinya kita bisa memasukkan yang sama, atau bisa juga kita tambahkan dengan deskripsi yang lainnya. Misalkan ide penulisan sesuai dengan ketetapan. Nah, ketetapannya itu apa saja? Nah, di sini. Karena saya tadi menyampaikan menurun berarti 4, 3, 2, 1. Poin yang pertama itu saya pilih poinnya 4. Judul levelnya 4 itu berarti nilainya bagaimana? Oh, 4 itu yang paling baik, 3 itu baik, 2 itu cukup, 1 itu kurang, misalkan seperti itu. Jadi saya masukkan 4 untuk judul level adalah sangat baik. Deskripsinya saya ambilkan dari sini. Saya kopikan. Sangat baik itu ketika ide yang dipilih orisinil, ide sangat sesuai dengan materi yang dipilih, ide dikembangkan dengan tepat dan terarah. Maka poinnya 4. Kita tambahkan lagi. Nah, poinnya 3 dengan judul level baik, deskripsinya bagaimana? Hanya memenuhi 3 dari 4. Hanya memenuhi 3 dari 4 ketentuan yang ditetapkan. Tadi kan 1 ide yang dipilih orisinil, 2 ide sangat sesuai dengan materi yang dipilih, 3 ide dikembangkan dengan tepat, yang keempat terarah. Nah, hanya memenuhi 3 dari 4. Berikutnya kita tambahkan lagi. Nilainya 2 dengan judul level cukup. Deskripsinya hanya memenuhi 2 dari 4 ketetapan. Berikutnya nilainya 1 dengan judul level kurang, kemudian deskripsinya hanya memenuhi 1. Hanya memenuhi 1 atau bahkan tidak memenuhi sama sekali dari 4 ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ini sudah jadi untuk satu kriteria. Kriteria apa tadi? Ide penulisan. Kita tambahkan lagi kriteria berikutnya dengan klik tambah kriteria. Langkahnya sama seperti tadi. Saya mengambil yang kedua. Nah, organisasi atau struktur teks dan isi. Kita masukkan. Kemudian untuk deskripsi kriteria kita bisa memasukkan sama atau bisa kita tambahkan juga organisasi atau struktur teks dan isi sesuai dengan materi. Misalkan poinnya seperti tadi menurun ya 4, judul levelnya sangat baik, deskripsinya kita ambilkan dari sini. Oke, deskripsi kita tambahkan lagi 3 dengan judul level baik, kita ambilkan di sini.
Kemudian kita tambah lagi level 2, cukup. Deskripsinya ini saya ambilkan. Nah, seperti ini lagi. Karena saya mempunyai 4 kriteria, saya masukkan ke empat-empatnya. Ini kita sudah punya 4 kriteria yang akan kita gunakan sebagai rubrik. Kemudian kita pilih simpan. Nah, ini sudah masuk di dalam sini. Oke, sekarang kita tinggal menugaskan saja. Misalkan kita jadwalkan, boleh dijadwalkan. Kapan dijadwalkannya, untuk tanggal berapa, waktunya kapan. Misal untuk tanggal 27 mulai pukul 8 saya jadwalkan, boleh klik jadwalkan. Nah, ini. Nah, misalkan ada yang sudah mengirimkan tugas misalnya ya. Kita bisa lihat langsung di sini nanti dinilai. Boleh misalkan seperti ini. Nah, ada satu yang sudah mengumpulkan, nanti kita bisa melihat, atau bisa juga kita melihatnya dari sini untuk diperiksa. Nah, tugasnya yang ini ya, tugas materi attention ini ternyata ada satu yang sudah diserahkan, kita buka. Nah, seperti ini, baru kita buka. Nah, berikutnya kita nanti memberikan nilai sesuai dengan rubrik yang kita buat. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kalau sudah keluar, ini adalah tugas dari yang dikerjakan oleh murid tadi. Kita periksa terlebih dahulu. Setelah kita periksa, kita masukkan ke rubrik penilaian tadi. Ya, kita sesuaikan ya. Ini nilainya nanti otomatis akan keluar di sini. Kita sesuaikan dengan rubriknya. Untuk ide penulisan. Nah, kita bisa melihat ide penulisannya tadi apakah sangat baik ide yang dipilih orisinil, ide sesuai dengan materi yang dipilih. Kalau ya, kita klik saja. Klik, sangat baik. Turun ke bawah lagi. Kemudian untuk organisasi atau struktur teksnya tadi, apakah teks sesuai dengan 4 materi, attention, checking, understanding, complement, dan opinion. Apakah ada semuanya? Kalau ada, kita pilih sangat baik. Berikutnya, tata bahasanya bagaimana? Hampir tidak ada kekeliruan. Terjadi beberapa kekeliruan tetapi tidak mempengaruhi arti. Misalkan, oh ya ternyata ada sedikit kekeliruan. Ya, kita pilih baik. Kemudian lagi yang terakhir, kosakata. Kosakata atau kalimat-kalimat yang digunakan sangat efektif sesuai dengan istilah-istilah yang digunakan. Hanya memenuhi 2 dari 3 misalnya. Oh, itu ternyata sangat baik kosakatanya, kita pilih sangat baik. Nah, kemudian kita lihat. Nah, nilainya ini langsung muncul 93,75. Kalau kita ingin memberikan nilai itu kepada murid kita tadi, kita tinggal klik kembalikan. Nah, ini siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. Kita kembalikan nilainya. Nah, itulah tadi langkah-langkah membuat rubrik penilaian dan kita menilai langsung tugas dari murid-murid kita dengan menggunakan rubrik penilaian. Selamat mencoba, semoga materi ini bermanfaat untuk ibu bapak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.